Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabidok, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamar dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, modul nyeri dada. Adapun skenario yang kami dapatkan, yaitu seorang laki-laki berusia 55 tahun, dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri dada sejak 8 jam yang lalu, seperti tertindih benda berat, memberat disertai muntah dan berkeringat dingin. Riwayat diabetes mellitus sejak 10 tahun. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan gula darah sewaktu 450 mg per desiliter, CKMB 85 unit per liter, troponin I positif 2,2 mg per liter. Adapun proses pemecahan masalahnya, kami menggunakan 7 langkah. Yang pertama yaitu aspek sentral. Nah, pada aspek sentral sini yaitu anatomi jantung yang terlibat. Nah, di sini pada anatomi jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, ventricle sinistra. Dan secara khusus yang terlibat terkait skenario yaitu terjadi infark miokard pada lapisan jantung miokardium. Adapun secara histologisnya, di sini histologi dari miokardium yaitu merupakan lapisan otot yang paling tebal dari lapisan jantung. Serat otot dibungkus oleh jaringan ikat dan serat elastis lebih banyak di atrium dibanding ventrikel. Secara fisiologis, miokardium terdiri dari 2 sel, yaitu sel kontraktil dan sel otoritmik. Nah, sel otoritmik ini berfungsi untuk mengirimkan impuls pada jantung yang terdiri dari SA node, AV node, berkasis dan serat Purkinje. Dan adapun serat kontraktil yaitu dalam kontraksi otot ini untuk memompah darah dari sel otoritmik yang akan membuat miokardium berkontraksi melalui 4 fase. Di sini yang pertama yaitu fase 0, depolarisasi cepat. Fase 1, repolarisasi awal. Fase 2 yaitu plateu. Fase 3 atau repolarisasi cepat, dan fase 4 fase istirahat. Selanjutnya, adapun informasi lain yang kami dapatkan, yaitu berdasarkan skenario, kami mendapatkan informasi laki-laki berusia 55 tahun, keluhan nyeri dada sejak 8 jam yang lalu, seperti tertindih benda berat, memberat disertai muntah, dan berkeringat dingin. Riwayat DM sejak 10 tahun. Pemeriksaan fisik tidak ada dan pemeriksaan lab didapatkan seperti ini. Selanjutnya, informasi lain, yaitu yang kami dapatkan, nyeri yang diderita oleh pasien menjalar, tidak ada riwayat konsumsi obat. Nyeri memberat saat beraktivitas, orang tua memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, kami juga mendapatkan hasil pemeriksaan EKG pasien. Nah, berdasarkan hasil pembacaan EKG, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat segmen ST elevasi pada lead V1 dan sampai V4. Semuanya terdapat ST elevasi yang dimana ST segmennya itu lebih tinggi daripada PR segmennya. Begitupun di lead 1 dan lead AVL terdapat juga ST elevasi. Nah, yang dimana lokasi lead 1 dan lead AVL ini merupakan lokasi high lateral dan lokasi V1 sampai V4 ini merupakan lokasi anteroseptal. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan EKG ini diketahui bahwa pasien tersebut mengidap penyakit STEMI, anteroseptal, dan high lateral. Nah, adapun hubungan data dan aspek sentral, nah di sini disebabkan oleh terjadinya proses aterosklerosis, yang dimana aterosklerosis ini terjadi karena terdapat ruptur plak dan disfungsi endotel, sehingga dari kedua hal ini dapat menyebabkan penurunan diameter lumen pembuluh, pengaktifan kaskade-koagulasi, pengaktifan dan agregasi platelet, dan terjadinya vasokonstriksi yang dapat menyebabkan trombosis koroner, sehingga dapat menyebabkan infark miokard. Nah, di sini kita melihat faktor risikonya. Nah, terdapat faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu riwayat keluarga, usia, dan jenis kelamin. Adapun faktor yang dapat dimodifikasi itu riwayat diabetes mellitus yang dimiliki oleh pasien. Nah, adapun hipotesis yang kami buat yaitu di sini hipotesisnya itu terdapat STEMI, NSTEMI, dan UA. Nah,
Jadi di sini berdasarkan nyeri dadanya, semuanya khas nyeri dada angina, dan juga terdapat oklusi pada trombusnya. Untuk STEMI terdapat oklusi total, NSTEMI oklusi parsial, dan UA juga oklusi parsial. Untuk marker jantungnya pada STEMI itu positif, terjadi peningkatan marker jantung. NSTEMI juga positif, terjadi peningkatan, dan UA negatif, tidak terjadi peningkatan. Nah, di sini yang khas untuk membedakannya yaitu dari pemeriksaan EKG-nya. Tadi sudah kita lihat bahwa pemeriksaan EKG pada pasien STEMI yaitu terdapat ST elevasi, NSTEMI terdapat ST depresi, dan UA itu non-spesifik EKG. Tapi biasanya terdapat ST depresi. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaan penunjang tadi yang sudah kita lakukan yaitu EKG dan laboratorium, khususnya pemeriksaan enzim marker jantung, CKMB, troponin, dan juga pemeriksaan gula darah sewaktunya. Nah, di sini juga bisa kita lakukan fototoraks dan ekokardiogram. Nah, pada pasien STEMI ini yang paling kuat atau gold standarnya itu pada pemeriksaan EKG. Adapun penanganannya yaitu kita dapat penanganan pada pasien akut di UGD, fase perawatan intensif 2x24 jam, dan fase perawatan di ruang biasa non intensif. Nah, di sini pada pasien dengan diagnosis STEMI itu kita lihat berdasarkan hasil pemeriksaan EKG-nya. Jika ada ST elevasi itu sudah tegak diagnosisnya. Nah, pada pasien STEMI ini gold standarnya itu kita arahkan ke primary PCI, sebaiknya kurang dari 60 menit. Jika tidak dapat dilakukan primary PCI sesuai waktu tersebut, kita melakukan tindakan fibronolisis dulu, diberi kepada pasien. Nah, jika fibronolisis ini tidak berhasil, segera langsung rescue PCI. Nah, jika berhasil, segera langsung angiografi koroner untuk revaskularisasi. Jadi tujuan untuk primary PCI ini untuk reperfusi pasien diagnosis TMI. Nah, seperti itu. Adapun edukasi yaitu edukasi gizi dan pola makan, edukasi faktor risiko, edukasi gaya hidup sehat, edukasi obat-obatan. Baiklah, terima kasih banyak dok. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Billahi fisabilil haq, fasadul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.